Kalau seseorang dalam keadaan junub, ternyata bukan soal cuma mandi. Ada hadis yang menjelaskan, malaikat tidak akan mendekati kepadanya orang yang sedang ada dalam keadaan junub. Bahkan ada ancaman, hanya karena satu bagian tubuh tidak terkena air saat mandi. Bisa berbahaya sekali di akhirat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang yang tidak sadar kapan sebenarnya dia mandi wajib junub. Di video kali ini, saya akan membacakan 10 hadis tentang junub, lengkap dengan maknanya, karena ini bisa menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Hadis pertama, kharaja atau Tabraniyu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idal taqo al-khitani wa gobatil hasafatu faqad wajaba al-ghuslu. Artinya, apabila dua khitan telah saling bertemu dan telah masuk hasafahnya ya walaupun hanya kepalanya saja, maka sungguh telah menjadi wajib hukumnya untuk orang tersebut mandi junub. Penjelasannya, kata iltaqo menunjukkan benar-benar telah terjadinya pertemuan atau telah masuknya hasafah, ya walaupun tidak sampai keluar air mani. Contoh, walaupun tidak sampai keluar mani, selama sudah terjadi masuknya hasafah, maka hukumnya tetap wajib mandi adus atau mandi jinabah terhadap orang yang melakukannya. Hadis kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, idza staiqadha ahadukum min naumihi fara'a balalan wa lam yara annahu ihtalama falyaghtasil wa idza ra'a annahu ihtalama wa lam yara balalan fala ghusla alaih. Artinya, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya lalu ia melihat ada yang basah dan ia tidak ingat bahwa ia telah bermimpi, maka hendaklah ia mandi wajib. Dan apabila ia telah bermimpi jima namun ia tidak melihat adanya yang basah, maka tidak ada kewajiban mandi untuk orang tersebut. Contohnya, seseorang tidak bermimpi namun melihat perkara yang basah di sekitar celana atau celananya, maka itu hukumnya wajib mandi adus atau mandi jinabah. Tetapi jika sebaliknya, orang tersebut bermimpi jima tetapi tidak melihat yang basah pada saat bangun, maka hukumnya tidak wajib baginya untuk mandi adus atau mandi jinabah, teman-teman. Hadis ketiga, wa an Abi Dawuda wan Nasa'i, la tadkhulu al malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang mana di dalamnya itu terdapat 3 perkara. Yang pertama, gambar makhluk yang bernyawa, terutama gambar yang diagungkan atau dipajang seperti patung atau lukisan yang bernyawa. Yang kedua adalah anjing, kecuali yang dibolehkan menurut syariat seperti untuk menjaga atau berburu. Menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Yang ketiga, orang yang junub, yang mana orang tersebut tidak segera untuk mandi junub. Maksudnya orang yang mampu mensegerakan bermandi junub tetapi menunda-nunda tanpa ada alasan yang pasti, maka malaikat rahmat enggan masuk ke dalam rumah yang ada 3 perkara tersebut. Hadis keempat, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala innal malaikata la tahduru al-junuba hatta yaghtasila. Artinya, sesungguhnya para malaikat tidak akan menghadiri, dalam arti tidak berada dekat dengan orang yang sedang dalam keadaan junub sampai ia melakukan mandi junub. Nah, penjelasannya, kata la tahdur di sini menunjukkan tidak adanya kehadiran malaikat. Contohnya adalah seseorang menunda-nunda mandi junub dalam waktu lama. Berarti orang tersebut memperpanjang keadaan tersebut, yaitu keadaan malaikat rahmat menjauhi orang yang ada dalam keadaan junub. Hadis kelima, wa an Ali radhiyallahu anhu qala man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yusibha al-ma'ufu ila bihi kada wa kada minan nar. Qala Ali famin sabma ada itu sa'ala ra'si.
Yang artinya, barang siapa yang meninggalkan satu helai rambut dari mandi jinabah, yang mana tidak terkena mengalirnya air, maka akan dilakukan terhadapnya begini dan juga begitu, dari api neraka. Ali berkata, maka karena itu, aku memperlakukan rambut kepalaku dengan sungguh-sungguh pada saat mandi jinabah. Penjelasannya, perkataan Sayyidina Ali menunjukkan kehati-hatian beliau. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mandi terburu-buru tanpa memastikan seluruh tubuhnya terkena air. Hadis ke-6, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna tahta kulla sya'ratin janabatan fagsilu asy'ara wa anku al-basarata. Yang artinya, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut terdapat janabah, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Penjelasan singkatnya, perintah ini mencakup seluruh rambut yang ada di tubuh kita dan juga kulit yang menjadi tumpuan tumbuhnya rambut. Contoh, tidak cukup hanya menyiram bagian luar rambut, tetapi harus sampai pada kulit yang menjadi tumpuan tumbuhnya rambut tersebut. Hadis ke-7, hadis riwayat Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ay yaqula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Yang artinya, bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam keadaan junub, lalu beliau ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu dulu sebagaimana wudunya untuk salat. Nah, penjelasan ini menunjukkan anjuran wudhu sebelum tidur ketika memiliki junub. Contoh, pada saat junub di malam hari tapi belum sempat mandi dikarenakan cuaca malam sangat dingin, dianjurkan untuk tetap memiliki wudhu. Dalam artian kita berwudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Hadis ke-8, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala idza ata ahadukum ahlahu summa arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma. Artinya, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian ia ingin kembali lagi berhubungan badan, maka hendaklah ia berwudu di antara keduanya. Penjelasan singkat ini menunjukkan adab dalam mengulang kembali hubungan badan. Wudu memberi suatu kesegaran sebelum mengulang hubungan badan pada saat memiliki junub yang pertama kali yang ia lakukan. Hadis ke-9, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala innallaha yanhakum anit ta'ara fastahyu min malaikatillah alladzina la yufarriqunahum illa inda salasi hallah al-ghaiti wal janabati wal ghusli. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk telanjang, maka malulah kalian kepada malaikat Allah yang selalu bersama dengan kalian dan tidak pernah berpisah kecuali pada 3 tingkah atau keadaan. Yang pertama yaitu saat membuang hajat, yang kedua pada saat junub, dan yang ketiga saat mandi. Nah, adapun penjelasannya, hadis ini ngajarin sesuatu yang sering diremehin. Yang pertama, rasa malu. Walaupun lagi sendirian, kita sering mikir, ini kan di kamar, gak ada siapa-siapa. Padahal kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada malaikat yang bersama kita. Makanya Islam ngajarin, jangan mudah telanjang tanpa ada kebutuhan. Tetap jaga adab, tetap punya rasa malu. Contohnya, kita itu sering tidur sambil telanjang. Banyak orang yang merasa itu biasa karena lagi sendiri. Padahal ini termasuk yang seharusnya dihindari tanpa suatu kebutuhan. Yang kedua, santai di kamar mandi tanpa pakaian, atau santai di kamar tanpa pakaian. Merasa aman karena tidak ada orang, padahal tetap ada malaikat yang melihat. Yang ketiga itu habis mandi sengaja lama tidak berpakaian, padahal setelah mandi seharusnya kita segera untuk menutup aurat. Hadis ke-10, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala la yaqra'u al-junubu wa la haidu syai'an minal Qur'an.
Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, orang yang dalam keadaan junub dan wanita yang sedang haid tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Penjelasannya, hadis ini bukan sekedar larangan, tapi bentuk penjagaan adab terhadap membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran itu suci, maka kita juga diminta dalam keadaan suci saat membacanya. Dan ini juga menjadi syarat, jangan menunda mandi junub, karena selama itu kita tertahan dari membaca Al-Quran. Dari semua hadis ini, kita belajar satu hal penting, bahwa bersuci bukan sekedar kebersihan, tapi kunci diterimanya ibadah kita. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi ternyata ada yang belum benar-benar kita lakukan pada awalnya. Karena setiap awal yang benar itu akan menunjukkan akhir yang benar. Mulai hari ini, mari kita perbaiki diri kita pelan-pelan. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan ini. Dan jangan lupa subscribe akun ini, karena bisa jadi satu ilmu ini menjadi sebab kebaikan kita nanti di akhirat.